mayit di arbangatin, karena 4 hal. Yang dikehendaki di sini adalah bukan mayitnya yang dikeduk atau yang digali, tapi kuburannya. Ini bahasanya disebut sebagai bahasa majas. Ya. Yaitu mengucapkan isi tapi yang dikehendaki tempat. Ya. Mengucapkan isi yang dikehendaki tempat. Yang dikehendaki itu menggali kuburan, tapi diucapkan menggali mayit. Nah, mayat ini wajib dikeluarkan dari kuburannya atau digali karena ada 4 hal. Ini 4 hal yang bisa dilakukan secara manual. Ada hal-hal yang lain lebih dari 4 hal sesuai dengan pembahasan ulama. Yang pertama lil husli krana ngedusi mayit. Mangatau jihi kaping pinone sartane menghadapkan mayit lil kiblati maring kiblat. Hadza adapun utawi kila menggali iku idza lam yataghayyar nalikane durung owah apa mayit. Yang pertama, penggalian mayit itu diperbolehkan, bahkan dalam versi-versi keterangan mengatakan fima yujibu. Ini adalah satu kewajiban. Berarti hal yang harus dilaksanakan, bukan hanya diperbolehkan. Yang pertama karena mayit dimakamkan tanpa dimandikan. Maka harus digali kembali karena ada kewajiban-kewajiban orang hidup dan hak bagi mayit yang belum terselesaikan. Yaitu apa? Tuhri, mensucikan mayit. Baik disucikan secara mandi ataupun secara tayamum. Nah ini jika memang ada mayit belum disucikan, kemudian langsung dimakamkan, maka wajib digali. Bihilafi ma lautufina bila kafnin. Beda atau berbeda jika mayit sudah dimandikan, tapi tanpa dikafani kemudian dimakamkan. Ini tidak wajib digali. Kenapa? Tujuan mengkafani itu kan tujuan pokoknya adalah menutupi auratnya mayit atau menutupi tubuhnya mayit. Sedangkan kalau sudah terkubur, ini sudah tertutupi. Ya. Maka jika mayit itu dikuburkan tanpa kafan, maka tidak usah digali kembali. Au haririn falayumbasu kama fi syarhil asli. Atau mayit laki-laki ya dikafani dengan kain sutra. Walaupun hukumnya haram sebetulnya sebagaimana ia saat hidup, karena mayit itu dikafani dengan pakaian yang boleh dipakai. Sedangkan orang laki-laki haram memakai sutra. Kemudian si mayat laki-laki itu dikafani dengan kain sutra, terus dimakamkan. Maka di dalam syarah asli tidak usah atau tidak berkewajiban untuk kembali digali. Yang kedua, mayat dimakamkan posisinya tidak menghadap kiblat. Ini juga wajib digali. Ini juga wajib digali. Begitu juga seandainya ada mayat, dimakamkan dalam kondisi terlentang, melumah bahasa Inggrisnya. Dalam kondisi terlentang dan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Yaitu misal kalau di Indonesia ini kepalanya di timur, kemudian kakinya di barat. Ini versi Indonesia. Walaupun itu menghadap kiblat, tapi kalau posisi mengkuburkannya itu mujurnya barat timur atau ngetan ngulon, maka juga wajib untuk digali. Itulah yang
disampaikan oleh ulama yang sebagai menjadi pegangan bagi kita. Kalau menurut Imam Subari, jika ada orang kafir dimakamkan di tanah haram, ini juga wajib, ya, wajib untuk digali. Begitu juga ulama-ulama lain mengatakan bahwa jika memang ada orang Islam dikuburkan dalam kuburan orang-orang Kristen, khusus orang Kristen, ini wajib digali. Dan begitu sebaliknya orang kafir dikuburkan dalam kuburan orang Islam, juga wajib digali. Wantiqolil mali idatu fina mahu mutlaqan. Dan ucapkanlah wajib digali lil mal, karena harta idatu fina nalikane den pendem apa harta mangahu sertane mayit. Jika ada harta, yakni harta milik orang lain yang jatuh atau memang sengaja jatuh atau memang sengaja terpendam, maka wajib untuk digali secara mutlak. Artinya secara mutlak, walau tahayyaru li ahdi sawaun atolabahu malikuhu amla. Yang dikehendaki mutlak di sini baik kondisi mayit itu sudah berubah atau memang belum, apalagi belum. Baik yang empunya harta itu meminta atau tidak. Karena memang ada unsur apa? Pentabdiran terhadap harta. Maka wajib digali lagi. Tentu bukan hal-hal atau harta-harta yang remeh. Misal cincin, misal jam yang harganya 1 juta. Nah, ini digali kembali. Wa misluhu laudufina al-maitu fi mahsubin min ardin al-sobin wa wujida mayudfanu wa yukfanu fihi al-maitu. Begitu juga wajib digali jika mayit itu dimakamkan di tanah ghosoban, tanah orang lain buat makam. Atau mayit itu dimakamkan dengan kafan yang ghosoban juga. Padahal mayit itu bisa dimakamkan di tempat yang aman, pemakaman umum atau pribadi, atau masih bisa dikafani dengan kain kafan yang tidak ghosoban. Misal mayit itu punya tirkah atau saudaranya bisa memberikan, maka ini wajib, ya, wajib. Wa in tahuyyaro yarudda kulun limaliki auto idza talabahu. Ini wajib digali walaupun mayit itu sudah berubah, sudah bacin. Untuk apa? Untuk dikembalikan kepada sang pemiliknya. Idza talabahu. Ini dengan persyaratan memang pemiliknya itu menuntut. Saya tidak membolehkan mayit ini dimakamkan di tanah saya. Atau kembalikan kain kafan itu. Kain kafan itu bukan kain kafan bukan kain kafan mayit. Nah, ini maka wajib untuk digali kembali. Wa illa fala. Nah, kalau memang pemiliknya tidak meminta, ya no problem. Berarti ini sudah dihalalkan. Walau bala'a mala nafsi wa mata. Begitu juga jika memang mayit menelan misal emas, tapi emasnya sendiri, kemudian ia mati, maka tidak usah digali. Adapun jika ia menelan harta orang lain, misal alih-alih atau berlian, dan orang lain itu menuntut, yofayumbasu wa yusakku jaufahu wa yusakku jaufu, maka wajib digali. Bukan hanya digali aja, tapi juga disesar, ya, disobek perutnya. Yukhraja minhu wa yuraddu limalikihi malam tadamman alwarusatu. Digali kemudian disobek, tujuannya memang
dikeluarkan hartanya dan dikembalikan kepada sang pemilik. Ini pun dengan persyaratan jika memang ahli waris itu tidak bertanggung jawab. Kalau memang ahli waris sudah bertanggung jawab, ya no problem. Kemudian wakadzalikal janini haitsu tufina. Begitu juga wajib digali lil janin karena ada kandungan. Haitsu tufina sekiranya den pendem opo janin manga ummihi sartane ibune janin. Wadonna hayyan lan wadunna lan den nyono sapa janin hayyan hale urip hauna ana ing kene batni ummi. Begitu juga ada wanita yang hamil yang dimungkinkan kehamilannya itu masih hidup di dalam perut. Misal kehamilannya sudah melebihi 6 bulan lebih. Kan aqallul hamli niku sittatu ashurin. 6 bulan lebih. Ya, sudah 6 bulan lebih. Kemudian menurut kuabil atau ahli perbayian, bayinya ini masih hidup. Ya, bayinya ini adalah masih hidup. Maka wajib digali kemudian disesar. Ya. Sebetulnya sebelum dimakamkan, sebelum dimakamkan ini wajib disesar dulu sebetulnya. Tapi memang karena ketidaktahuan dimakamkan. Terus ada yang bilang, saya yakin bahwa janin itu masih hidup di perutnya. Maka hendaknya digali, ya, hendaknya digali. Kalau memang tidak yakin bagaimana? Kalau memang ahli perbayian ini tidak yakin, maka haram, ya. Maka haram disobek. Tapi kalau sudah dimasukkan, digali kembali, kemudian kalau memang dia belum yakin, diundur pemakamannya sampai diyakini bahwa janin yang ada di dalam perutnya itu sudah mati. Ya, ada pertanyaan? Oh ya. Nah, bagaimana hukumnya memindahkan jenazah? Ya. Bagaimana hukumnya memindahkan jenazah? Menurut Imam Hanafi, Maliki dan Hambali secara mutlak memindahkan jenazah hukumnya adalah haram. Misal orang tua sudah dimakamkan di kota Banjar, kemudian kepingin dipindahkan ke kota Ciamis. Hukumnya kalau sudah dimakamkan hukumnya haram. Ulama mutaakhirin ada yang membolehkan. Begitulah dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ini jika memang kondisi mayit itu belum menjadi debu. Kalau sudah bertahun-tahun, 10 tahun atau 5 tahun kiranya sudah menjadi debu, maka hukumnya diperbolehkan. Pemindahan sebelum dimakamkan. Kita tahu bahwa banyak saudara kita yang mati di Banjar, di rumah sakit Banjar, kemudian ditarik kembali ke rumah. Kalau itu sudah menjadi adat, kebiasaan, maka hukumnya tidak diharamkan. Dengan persyaratan, satu, dengan pemindahan itu tidak menjadi mayit itu berbau busuk atau berubah baunya. Yang kedua, tidak ada darah yang mengalir terus-menerus. Kalau memang membahayakan kepada jiwa mayit, maka pemindahan mayit sebelum dimakamkan hukumnya haram. Terima kasih.